Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang segitiga. Ada beberapa kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah pengertian segitiga, kemudian jenis-jenis segitiga, dan yang ketiga adalah jumlah sudut pada segitiga. Kita mulai, coba kita perhatikan rambu-rambu lalu lintas berikut ini. Anak-anak bisa diperhatikan apakah bentuk dari rambu-rambu ini. Tentu kita semua tahu dan ini tidak asing bagi kita bahwa ini adalah rambu-rambu yang berbentuk segitiga. Kalau kita perhatikan dari gambar ini, maka apa yang bisa disimpulkan oleh anak-anak tentang segitiga itu? Silakan untuk ditulis di buku tulis apakah segitiga itu. Baik, dari pengamatan anak-anak terhadap gambar rambu-rambu lalu lintas itu, kita bisa konfirmasi bahwa segitiga itu adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah ruas garis. Ketiga ruas garis tersebut disebut sisi-sisi segitiga. Akibatnya, segitiga mempunyai 3 buah titik sudut. Perhatikan, gambar segitiga ini ada 3 buah segitiga. Yang pertama adalah segitiga ABC. Ini BC adalah sisi alas. Kemudian ada sebuah garis yang ditarik dari titik A atau sudut A tegak lurus dengan sisi BC, maka ini disebut dengan tinggi segitiga. Sama juga pada segitiga yang lainnya. Sehingga alas segitiga itu merupakan salah satu sisi dari suatu segitiga. Sedangkan tingginya adalah garis yang tegak lurus dengan sisi alas dan melalui titik sudut yang berhadapan dengan sisi alas tersebut. Perhatikan segitiga berikut. 3 sisi segitiga. Ada 3 buah sisi segitiga yang bergaris merah ini. Yang pertama adalah sisi AB, kemudian sisi BC, dan sisi CA. Ini adalah sisi-sisi segitiga. Dari perpotongan ketiga sisi-sisi ini maka membentuklah sudut-sudut. Ada 3 buah sudut yang dibentuk. Sudut A, sudut B, dan sudut C. Sekarang perhatikan, ada 3 buah segitiga yang berbeda. Cermatilah setiap panjang sisinya. Segitiga ABC, segitiga AB sama dengan BC, sama panjangnya dengan CA. Sedangkan segitiga PQR, panjangnya sisi PR sama panjangnya dengan QR. Sedangkan pada segitiga KLM, ketiga sisinya tidak sama panjang. Lalu bagaimana yang bisa kita simpulkan tentang jenis-jenis segitiga apabila ditinjau dari panjang sisinya? Kita bisa memberikan satu kesimpulan bahwa segitiga sama sisi itu adalah ketika sisinya sama panjang. Segitiga sama kaki apabila kedua sisi diantaranya sama panjang. Kemudian segitiga sembarang ketika sisinya berbeda panjang. Perhatikan ketiga segitiga ini. Cermati setiap sudutnya. Apa yang kita simpulkan tentang jenis segitiga ditinjau dari besar sudutnya? Sudut yang A, sudut B, sudut C pada segitiga ABC. Ini merupakan sudut-sudut lancip karena sudutnya besarnya kurang dari 90 derajat dan lebih dari 0 derajat. Kemudian ada segitiga PQR, perhatikan sudutnya. Sudut P ini merupakan sudut tumpul karena besar sudutnya lebih dari 90 derajat. Jadi salah satu sudutnya adalah
sudut tumpul. Kemudian segitiga KLM, salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Karena ini segitiga atau sudutnya adalah sudut siku-siku. Dari ketiga segitiga tersebut, kita bisa mengetahui jenis-jenis segitiga apabila ditinjau dari besar sudutnya, yaitu segitiga lancip ketika semua sudutnya adalah sudut lancip. Segitiga tumpul apabila salah satu sudutnya adalah sudut tumpul. Segitiga siku-siku apabila salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku atau 90 derajat. Sekarang perhatikan panjang sisi dan juga besar sudutnya. Nomor 1, panjang sisinya ini. Ada yang panjangnya sama, dua sisi panjangnya sama, dan menghimpit satu buah sudut yang 90 derajat. Kemudian yang kedua, ada dua sisi yang sama panjang. Yang ketiga juga ada dua sisi yang sama panjang. Namun ketika segitiga 1, 2, 3 ini sudut-sudutnya berbeda. Yang satu mempunyai salah satu sudutnya mempunyai sudut 90 derajat. Yang kedua sudutnya adalah sudut lancip. Yang ketiga adalah salah satu sudutnya adalah sudut tumpul. Kemudian yang keempat, ketiga sisinya ini berbeda panjangnya, tapi sudutnya adalah sudut siku-siku. Yang nomor 5, sisinya juga berbeda panjangnya, dan ketiga sudutnya besarnya juga berbeda. Yang keenam, ketiga sisinya berbeda panjangnya dan salah satu sudutnya adalah merupakan sudut tumpul. Oleh karena itu dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa jenis-jenis segitiga apabila ditinjau dari panjang sisi dan besar sudutnya, yang nomor 1 itu adalah segitiga siku-siku sama kaki. Karena salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku dan dua sisinya sama panjang. Yang kedua adalah segitiga lancip sama kaki. Karena segitiga lancip dengan dua sisi diantaranya sama panjang. Yang nomor 3 adalah segitiga tumpul sama kaki. Karena segitiga tumpul dengan dua sisi diantaranya sama panjang. Yang keempat, segitiga siku-siku sembarang. Karena salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku. Yang kelima, segitiga lancip sembarang. Karena yang ketiga atau sudutnya yang ketiga merupakan sudut lancip. Ketiga sudutnya ini lancip semua. Yang keenam adalah segitiga tumpul sembarang, yaitu segitiga sembarang yang mempunyai sudutnya merupakan sudut tumpul atau besarnya 90 derajat kurang dari 180 derajat. Anak-anak, kita lanjutkan tentang jumlah sudut dalam segitiga. Buatlah, anak-anak bisa dipraktekkan di rumah dengan membuat sebuah segitiga. Jenisnya berbeda. Dari sebuah kertas karton boleh, kertas apapun, tulis gambar juga boleh. Kemudian guntinglah ketiga sudutnya seperti gambar berikut ini. Ada segitiga A, B, C. Kemudian digunting sudut-sudutnya. Potong sudut A, sudut B-nya dipotong, sudut C-nya juga dipotong. Kemudian dari sudut-sudut itu susun guntingan kertas tersebut. Seperti pada gambar ini. Sudut A disusun atau ditempel dengan sudut C, kemudian sudut B. Ya. Apa yang kita simpulkan tentang sudut-sudut sebuah segitiga? Ternyata sudut A, sudut C, sudut B ini dijejerkan membentuk sebuah garis lurus.
Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa jumlah sudut-sudut suatu segitiga adalah 180 derajat karena membentuk lurus atau garis lurus. Perhatikan segitiga ABC. Dari garis AB dilanjutkan menjadi atau diperpanjang garis BD. Sudut BAC ditambah dengan sudut ABC ditambah sudut ACB itu adalah 180 derajat dari teorema tadi. Maka kalau kita mencari besarnya sudut BAC ya, ditambah dengan sudut ACB itu sama dengan 180 derajat dikurangi sudut ABC. Ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua dari sudut ABC ditambah dengan sudut CBD, ini adalah sudut yang saling berpelurus. Ini besarnya 180 derajat. Sehingga sudut CBD sama dengan 180 derajat dikurangi dengan sudut ABC. Selanjutnya sudut CBD disebut sudut luar segitiga karena berada di luar segitiga. Sedangkan sudut yang ada di dalam segitiga ini kita sebut sudut dalam segitiga ABC. Maka berdasarkan dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita substitusikan, bisa kita peroleh bahwa sudut CBD itu besarnya adalah sudut BAC ditambah dengan sudut ACB. Sehingga besar sudut luar segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Ini ya, sudut B luar ini besarnya sama dengan sudut A ditambah dengan sudut C. Contoh soal. Perhatikan gambar. Ada segitiga ABC. X adalah berpelurus dengan Z. Z adalah sudut luar segitiga. Berdasarkan gambar berikut, tentukanlah nilai X dan Z. Untuk bisa mencari nilai X, karena jumlah ketiga sudut segitiga itu adalah 180 derajat, maka 80 derajat ditambah 60 derajat ditambah X derajat itu harus 180 derajat. Ini adalah sudut dalam segitiga. 80 tambah 60, 140. Ditambah X sama dengan 180 derajat. Sehingga besarnya X ini adalah 180 derajat dikurangi 140 derajat. Atau X-nya adalah 40 derajat. Kemudian kita mencari besarnya sudut Z. Karena sudut X ini berpelurus dengan sudut Z, sedangkan garis lurus, sudut lurus itu 180 derajat, maka mencari besarnya sudut Z atau sudut luar segitiga itu adalah 180 derajat dikurangi dengan pelurus dari sudut Z. Atau 180 derajat dikurangi dengan X derajat. Karena X-nya sudah kita ketahui 40 derajat, maka besarnya Z derajat adalah 180 derajat dikurangi 40 derajat. Atau kita peroleh besarnya sudut Z adalah 140 derajat.
Demikian berkaitan dengan segitiga. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.